Bu, tolong Bu. Melisa udah meninggal. Meninggal? Ya maksud aku, kita udahi aja hubungan ini. Apa kamu bilang? Hah? Sudahi hubungan ini? Sekalian ya, bilang sama istri kamu itu, suruh bayar utangnya ke aku. Utang itu harus dibayar, Mas. Awas kamu ya. Melisa tergeletak tidak bernyawa di kamar rumahnya. Andi yang baru saja datang langsung mencari pertolongan. Itu Bu, Mbak Melisa. Mbak Melisanya kenapa, Mas? Mbak Melisa udah meninggal. Meninggal? Innalillahi. Meninggalnya kenapa, Mas? Saya juga nggak tahu Bu. Tadi saya masuk ke rumah, terus saya ke kamarnya, saya lihat Mbak Melisa udah meninggal. Wah, jangan-jangan Mbak Melisa itu korban pembunuhan. Kemarin sempat lihat masih baik-baik aja, Mas. Iya ya. Iya. Udah kita lapor aja ke Pak RT. Sekalian nanti dilaporin ke polisi. Bersama warga, Andi melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke polisi. Apa yang terjadi dengan Melisa? Bagaimana Melisa bisa terkapar tak bernyawa? Berikut latar kisahnya. Pak Sutri, Melisa, dan Mamat serta kedua anaknya Gunawan dan Eka berkumpul untuk membicarakan keberangkatan Mamat dan Gunawan yang akan bekerja sebagai TKI di luar negeri. Terus Mas Gunawan jadi ikut. Jadi toh Bu, bareng Bapak. Terus aku gimana, Pak? Aku tetap sekolah di Bogor. Iya deh, kamu kan sekolah di Bogor. Nanti tinggal di rumah nenek. Ya, ibu jadi sedih deh, ditinggal sendirian di rumah. Ibu tenang aja. Ibu gak usah sedih, kan ibu bisa ke Bogor ketemu aku. Iya, ibu ini apa tuh pakai sedih segala. Nanti kan kita bisa teleponan, bisa video callan. Bu. Mamat dan anak tertuanya Gunawan siap berangkat menjadi TKI. Sementara Eka, anak keduanya juga akan melanjutkan sekolah di Bogor. Tinggallah Melisa seorang diri di rumahnya. Mas, kamu tuh di sana nurut ya sama bapakmu. Jangan yang aneh-aneh. Kerja di negeri orang itu harus hati-hati. Biar nanti pulang jadi orang sukses. Oh iya Mas, jangan lupa nanti kalau udah gajian kasih aku sama ibu. Wih, kamu pikirannya uang aja. Ya wis, salam Om Ibu. Ibu, pamit Ibu ya. Hati ya Mas. Ya. Kamu juga hati-hati ya Nak. Iya Ibu. Jaga diri kamu. Oke ya. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya Pak. Iya. Jaga diri. Bu baik-baik ya. Ayo, yuk. Dari Ibu. Dadah Ibu. Kepergian sang suami dan kedua anaknya membuat Melisa gundah. Hari-harinya serasa sepi. Ketika rindu, Melisa lepaskan melalui sambungan telepon. Halo Ibu, apa kabar? Halo Nak. Ibu tuh kangen sama kamu. Bosan sendirian di rumah. Nggak ada temennya. Aku juga kangen banget sama Ibu. Ini yang mana ya? Demi melepas rasa kangen, sesekali Melisa pergi ke Bogor untuk menjenguk anaknya. Maaf Mbak, saya lihat Mbaknya lagi bingung. Mau kemana toh Mbak? Ini Mas, saya tuh lagi nyari travel mau ke Bogor. Kalau di sini di mana ya? Mbaknya mau ke Bogor toh? Iya. Naik mobil travel saya aja Mbak. Oh, Mas ini supir travel toh? Memangnya
ongkosnya berapa, Mas? Iya Mbak, saya itu supir travel. Kalau penumpangnya secantik Mbak, urusan ongkos gampang lah. Ah, Mas bisa aja ngerayunya. Gimana, Mas? Jadi enggak? Ayo, langsung naik ke mobil saya aja. Ayo, monggo, silakan. Dalam perjalanan ke Bogor, terlibat pembicaraan antara Melisa dan Andi. Mereka saling mencurahkan isi hati. Oh iya Mbak kok perginya sendirian aja? Emang suaminya ndak ikut? Oh, kalau suamiku itu kerja di luar negeri, di Brunei, Mas. Wah, jauh ya, Brunei. Berarti Mbaknya ditinggal sendirian dong. Iya, Mas. Makanya aku tuh kesepian. Ini sekalian mau nengokin anakku di Bogor. Waduh, sayang banget ya Mbak. Kalau istri saya secantik Mbak, gak bakal saya tinggal jauh-jauh deh. Sejak pertemuan pertama, Melisa dan Andi semakin sering berkirim kabar. Lalu hubungan mereka menjurus dalam soal asmara. Tapi jujur ya, aku tuh sudah nyaman banget sama kamu. Aku juga sayang. Ketika semakin intens hubungan Melisa dan Andi, mereka banyak melakukan hal bersama-sama. Punya mobil sama motor bingung. Apa aku minta tolong Mas Andi aja ya? Suruh ngerawat motor sama mobil aku. Ya udah kalau gitu aku telepon Mas Andi ah. Halo? Mas Andi, bisa minta tolong ke rumah nggak? Penting. Iya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Mas, silakan masuk. Ya, makasih Mbak. Oh ya, jangan panggil saya Mbak, panggil saya aja Melisa, Mas. Kirain panggil sayang aja. Melisa yang tinggal sendiri merasa kesepian, sementara Andi tak ingin melewatkan kesempatan yang ada di depan mata. Mas, ini diminum kopinya. Enak sayang. Gimana Mas? Udah kamu bersihin mobilnya? Udah dong, mobil kamu udah aku bersihin. Tadi juga olinya udah aku cek, masih bagus kok. Ya syukurlah kalau gitu. Untung aja ada kamu. Jadi mobil ada yang diurus. Coba kalau enggak. Ya kamu tenang aja sayang, mobilmu itu urusan aku, ya. Mas, malam ini kamu tidur di sini ya. Aku tuh takut tidur sendirian, ya. Kamu serius sayang? Tapi kalau ada tetangga kamu yang lihat gimana? Ya udah kamu tuh tenang aja. Kalau nanti tetanggaku tanya, kamu itu aku bilangnya keponakan suami aku, ya. Oke lah kalau begitu. Mumpung udaranya juga lagi dingin banget. Ya udah, langsung aja yuk. Tanpa disadari Melisa, kehadiran Andi di rumahnya jadi gunjingan tetangga. Mbak, laki-laki yang sama Mbak Melisa siapa ya? Siapa ya? Jangan-jangan selingkuhannya lagi. Suami lagi kerja di luar negeri, dia malah ngajak laki-laki lain nginep di rumah. Gimana sih? Mana mesra banget lagi. Wah, ini nggak bisa dibiarin, Mbak. Mending kita tegur aja mereka. Iya bener, jangan sampai nanti ada kejadian. Yuk, ini yuk. Ayo. Mesra banget yang lagi berduaan. Bapak habis pulang dari belanja ya? Maaf ya Mbak Melisa,
Masnya ini siapa ya? Oh ini tuh keponakannya Mas Mamat. Dia tuh lagi nginep di sini, ngebantuin saya ngurusin mobil, Mbak. Ya. Keponakan, tapi kok mesra banget. Jangan-jangan keponakan ketemu gede lagi. Mbak, tolong tenang dulu, Mbak. Saya itu beneran keponakannya Mas Mamat. Kalau keponakan kok mesra banget sih. Lagian Mbak Melisa, gak baik loh ngajak laki-laki. Apalagi suami gak ada di rumah. Iya Mbak Melisa, bener itu. Jangan sampai kejadian hal-hal yang buruk di kampung kita. Menepis kecurigaan warga, Melisa mencari-cari alasan. Iya, Mbak. Maafin saya ya. Kedekatan Melisa dan Andi seperti hubungan yang saling memanfaatkan. Suatu hari, Andi meminjam uang berdalih untuk membayar utang. Ada apa sih? Apa kamu itu kepikiran sama tetanggaku itu? Enggak sayang, aku enggak pikirin soal tetangga kamu itu. Aku lagi ada masalah aja. HP aku rusak. Terus aku punya pinjaman di bank, harus jatuh tempo. Memangnya pinjaman kamu di bank itu berapa? Utang aku di bank 2 juta. Oh, 2 juta toh. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Berapa, Mas? Kalau bisa sih 4 juta. Sisanya aku beliin handphone biar bisa nelfon kamu. Ya sudah, nih. Aku pinjemin kamu 4 juta. Beneran nih sayang? Iya. Tapi kamu nginep lagi ya di sini, temenin aku. Oke siap. Makasih ya sayang ya. Udah, ayo. Ketika Andi menolak menginap di rumah Melisa, lalu timbul masalah. Malam ini aku nggak bisa temenin kamu dulu ya. Aku harus pulang. Kalau nggak pulang istriku bisa marah. Kamu tuh di mana sih, Mas? Kamu kan janji hari ini katanya mau nemenin aku. Cuma tadi istriku nelfon. Dia marah dan suruh aku pulang. Alah, alasan aja kamu, Mas. Bilang aja kamu tuh nggak mau nemenin aku, ya kan? Bukan begitu sayang. Tapi kamu... Sudahlah. Giliran butuh uang aja kamu larinya ke aku. Ingat ya, Mas. Kamu tuh harus bayar utang ke aku. Aja. Sayang, tunggu dulu. Sayang, kamu dengar dulu. Aku belum selesai. Sayang, dengar dulu sayang. Sayang. Yang, kamu dengar dulu. Aku bisa kasih penjelasan ya. Di rumahnya, kebiasaan Andi yang sering tidak pulang ke rumah bikin istrinya curiga. Mas. Hari gini baru pulang. Ya kejar lah Bu. Aku tuh sibuk. Lagi banyak trip keluar kota. Yang benar kamu kerja, Mas. Kok nggak ngabarin aku? Gimana mau ngasih kabar Bu? Nih lihat, telepon aku rusak. Gak bisa nelfon. Alasan aja kamu. Ngaku HP rusak segala. Aku udah nggak percaya sama kamu, Mas. Jangan-jangan kamu punya selingkuhan ya, Mas? Heh, jangan asal tuduh ya Bu. Suami pulang kerja bukannya disambut, malah dimarahi. Ya jelas lah aku marah. Kamu yang salah, nggak ngabarin aku. Udahlah, aku tuh capek, mau tidur. Mas! Diajak ngobrol malah kabur. Mas! Mas! Walau semakin dekat, tatkala menyinggung soal pinjaman uang, Andi jadi gusar. Kamu tahu enggak? Aku tuh seneng banget kalau kamu tuh selalu ada di sisiku. Iya sayang, aku juga senang terus bersama kamu. Tapi sayang, aku mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa sih, sayang? Mau sampai kapan kita terus begini? Maksud kamu apa? Ya, kemarin istri aku curiga dan marah sama aku karena aku sering tidak pulang. Udah gitu, tetangga kamu juga
udah curiga sama hubungan ini. Ya terus harus bagaimana, Mas? Ya maksud aku, kita udahi aja hubungan ini. Apa kamu bilang? Hah? Sudahi hubungan ini? Enak aja. Aku tuh ya udah memberikan segalanya buat kamu. Terus kamu mau mengakhiri hubungan ini, Mas? Nggak bisa, Mas. Pokoknya aku nggak mau. Nggak bisa. Aku tuh nggak mau ya dengan omongan kamu ya, Mas. Oh ya. Ingat ya, utang yang 4 juta itu harus kamu bayar, Mas. Tolong kasih aku waktu ya. Utangnya pasti aku bayar. Tapi sekarang aku lagi gak ada uang. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Pokoknya lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Aku nggak mau kamu pergi. Pergi. Mas, malam ini kamu tidur di sini ya. Temenin aku. Aku tuh kan lagi sakit, Mas. Udah bisa. Ketika hubungan keduanya tak lagi mesra, Melisa menuntut Andi kembalikan uang 4 juta rupiah yang dipinjamnya. Temenin aku. Kamu gak ngerti ya? Hah? Aku bilang udah bisa, titik. Pokoknya malam ini aku harus pulang. Kalau enggak istri aku bisa marah. Oh, jadi istrimu lagi, Mas, yang jadi alasan. Sekalian ya, bilang sama istri kamu itu suruh bayar utangnya ke aku. Utang itu harus dibayar, Mas. Andi tersinggung dengan ucapan Melisa yang menagih utangnya. Andi murka. Hari kemudian, warga gempar dengan penemuan jasad Melisa di rumahnya. Ibu, tenang dulu. Kita tunggu di sini sampai polisi datang. Ya, nggak usah masuk dulu. Takutnya terjadi kesalahan, Bu. Ya. Ya baik Pak RT. Kasihan ya Mbak Melisa. Kok bisa ya terjadi hal kayak seperti ini, Pak RT? Mas, kok kamu nggak tahu kejadiannya? Katanya kamu tuh keponakannya Pak Mamat. Saya dengar juga kamu katanya sering nginep di rumahnya Mbak Melisa. Bener Bu, saya nggak tahu. Saya udah 2 hari nggak kesini. Saya ke rumah Mbak Melisa tuh hanya untuk ngurusin mobil aja Bu. Beneran Bu, saya nggak tahu Bu. Udah, nggak usah ribut. Itu, polisi sudah datang tuh. Iya. Selamat siang. Siang, Pak. Dengan Pak RT. Iya, Pak, saya Pak sendiri, Pak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya? Saya juga kurang paham, Pak. Tadi tiba-tiba ibu-ibu ini sama Mas ini datang menjemput saya. Katanya Mbak Melisa sudah meninggal, Pak. Untuk penyebab kematiannya saya juga nggak tahu, Pak. Baik, kalau begitu kami periksa ke dalam. Ya, silakan, Pak. Ayo, Mas. Siap. Permisi, Pak. Ya. Polisi yang mendapat laporan warga mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat Melisa. Dapat saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat di lokasi perumahan Gampingan Kecamatan Sepiyuh ditemukan seorang mayat perempuan dalam kamar
Berdasarkan informasi tersebut dari Polsek Sumpiuh dan penyidik dari Satreskrim Polresta Banyumas langsung menuju lokasi. Di lokasi kita melakukan TP-TKP, olah TKP, dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lingkungan perumahan. Kemudian kita menemukan dari korban ada hal-hal yang mencurigakan karena di fisik korban ada tanda-tanda penganiayaan atau tanda kekerasan. Dianya sih suka, dia kan bilang suka, ya kalau suka ya saya juga suka, cuman kan kayak kamu tahu sendiri, kayak saya udah punya istri, udah punya anak. Kalau misalnya bisa cuman di kayak hubungan ini kan ya monggo, kayak saya cuman bisa membantu. Terus juga waktu itu kan kayak dia posisinya kayak aku masih kerja di keluarganya yang disuruh sama suaminya gitu. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan saudari Melisa. Sekarang ikut kami ke kantor. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Bapak-bapak dengar penjelasan saya dulu. Bapak-bapak ini pasti salah orang. Udah diam kamu. Banyak mengelak saja. Kamu jelaskan semua di kantor polisi. Tunggu dulu, Pak. Jalan. Ayo ikut. Pak, Bapak salah orang, Pak. Ayo ikut. Polisi. Sekalian ya, bilang sama istri kamu itu suruh bayar utangnya ke aku. Utang itu harus dibayar, Mas. Heh, jangan kurang ajar kamu ya. Dari hasil temuan bukti, fakta dan keterangan saksi-saksi di lapangan, polisi menyimpulkan Melisa adalah korban pembunuhan. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap Andi yang diduga kuat sebagai pelaku di balik pembunuhan Melisa. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan saudari Melisa. Sekarang ikut kami ke kantor. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Bapak-bapak dengar penjelasan saya dulu. Bapak-bapak ini pasti salah orang. Udah diam kamu. Banyak mengelak saja. Kamu jelaskan semua di kantor polisi. Tunggu dulu, Pak. Jalan. Ayo ikut. Pak, Bapak salah orang, Pak. Ayo ikut. Polisi. Ternyata pelakunya dia. Bener ya kecurigaan kita selama ini ya, Mbak? Nggak nyangka ya, Mbak ya. Ini dia ya. Saya juga nggak tahu, Pak. Kita selama ini ya, Mbak? Ya udahlah. Ya udah. Udah, kita selesai. Jadi memang AMB pada saat kita lakukan penangkapan, berawal ini AMB ini pada hari Jumat, ini adalah merupakan pelapor yang melaporkan kepada warga dan pihak polsek. Jadi dia menyampaikan bahwa korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal di dalam kamar. Jadi si pelaku ini adalah pelapor. Tapi kita curiga kepada pelapor ini, kok bisa si pelapor ini memiliki kunci rumahnya korban. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya kita lakukan penangkapan. Pada saat itu pelaku ada di lokasi pemakaman korban. Kita amankan, kita bawa ke polsek, kita pemeriksaan, akhirnya dari pelaku mengakui. Iya, kayak saya kan status emang ada hubungan sama korban. Nah, terus kayak saya juga ada pekerjaan sama keluarga korban gitu. Nah, setelah saya pas malam itu kan malam kejadian itu kan saya udah minta pulang dari sore setelah kerja lah. Setelah itu kan saya boleh pulang, cuman kan kalau HP istri saya disita, jadi kan saya bingung itu masih diam gitu kan, masih nonton TV sambil nonton TV sih. Nah, setelah mau masuk kamar itu kan saya dibilangin tentang hutang piutang saya sama dia. Terus kalau misalnya itu saya motor istri saya juga mau disita lagi. Kalau motifnya sendiri karena memang dari tersangka ini merasa jengkel, emosi ketika tersangka mau pulang tidak dibolehkan oleh korban.
jadi tidak boleh pulang. Tapi boleh pulang kalau mau bayar hutang. Jadi ucapan untuk penagihan hutang ini selalu muncul dari korban sendiri. Dengan adanya ucapan tersebut, akhirnya dari pelaku sendiri merasa emosi yang memuncak sampai akhirnya lah terakhir dari pelaku sendiri merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Untuk